Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini masih melanjutkan penjelasan mengenai analisis laporan keuangan. Nanti di minggu ini kita akan membahas 4 analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis DuPont. Yang kedua, rentabilitas ekonomi. Yang ketiga, analisis common size. Dan yang terakhir adalah analisis indeks. Oke, langsung saja yang pertama. Yang pertama adalah mengenai analisis DuPont. Secara definisi, analisis DuPont merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian atas investasi yang telah dilakukan gitu. Di mana analisis DuPont ini bisa menggunakan rumusnya bisa menggunakan rasio ROI atau return on investment. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan rasio ROE atau return on equity. Karena ini sebenarnya untuk yang rasio ROE ini kita sudah hitung ya di minggu lalu dengan menggunakan contoh atau laporan PT Keluarga Sejahtera. Tapi nanti kita akan coba hitung kembali. Kemudian yang kedua adalah rentabilitas ekonomi, di mana rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Jadi kita pengen melihat nih, bagaimana sih perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba dari aktiva yang telah dikelola. Jadi dia kan mengelola aktiva ya, kemudian dari aktiva tersebut bagaimana sih laba yang dihasilkannya gitu. Oke, nanti untuk rumusnya nih langsung saja kita coba hitung yang analisis DuPont dan rentabilitas ekonomi terlebih dahulu. Ini, oke. Nah, untuk analisis DuPont, rumusnya tadi menggunakan ROI ya. ROI di mana ROI itu rumusnya adalah EAT, earning after tax, dibagi penjualan, dikali dengan penjualan dibagi total aktiva. Kalau dari rumus ini kita bisa melihat nih, di sini ada dua unsur penjualan kan ya. Nah ini bisa dicoret nih. Jadi kita coret aja penjualannya sehingga rumusnya bisa menjadi EAT dibagi dengan total aktiva. Oke, kemudian untuk rentabilitas ekonomi, rumusnya adalah GPM atau Gross Profit Margin dikali dengan perputaran total aktiva, di mana Gross Profit Margin adalah EBIT dibagi penjualan, sedangkan perputaran total aktiva adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Sehingga kalau dari sini kita bisa melihat, di sini juga ada dua unsur penjualan. Nah, unsur penjualan ini karena yang satu posisinya di bagian atas dan satu di bagian bawah, ini kita bisa coret ya. Jadi rumus rentabilitas ekonomi adalah EBIT dibagi total aktiva. Kalau kalian lihat antara analisis DuPont dengan rentabilitas ekonomi, ini rumusnya mirip-mirip nih. Hanya yang membedakan adalah kalau analisis DuPont kita pakainya earning after tax. Sedangkan kalau rentabilitas ekonomi kita pakai earning before interest and tax. Oke, langsung saja kita lihat. Kalian bisa lihat neraca dan laporan laba rugi PT Keluarga Sejahtera. Bisa langsung kita hitung ya. Oke. Ini kita hitung dulu untuk EAT-nya yang tahun 2020. Untuk EAT-nya tahun 2020 adalah 4,5 miliar. Dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya tahun 2020 adalah 25 miliar. Oke. Sehingga hasilnya adalah 18%. Kemudian yang rentabilitas ekonomi kita tinggal hitung. EBIT-nya adalah 7,4 miliar dibagi dengan total aktiva 25 miliar. Ini sama dengan 29,6% ya, atau 29,6%, atau kita bulatkan menjadi 30%. Nah mungkin di buku itu sepertinya ada
kesalahan perhitungan, jadi bisa direvisi. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa analisis DuPont PT Keluarga Sejahtera adalah 18%, sedangkan rentabilitas ekonominya adalah 30%. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang analisis ketiga, yaitu analisis common size dan analisis indeks. Untuk analisis common size dan analisis indeks ini agak berbeda dengan analisis DuPont dan rentabilitas ekonomi yang memang menggunakan rasio laporan keuangan yang pernah kita hitung di minggu sebelumnya. Sedangkan untuk analisis common size dan analisis indeks ini nanti kita akan mengganti analis neraca atau laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi yang bentuknya umum menjadi neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk persentase. Nah, ini jadi nanti kita akan menentukan dasar dari perhitungannya. Di sini yang menjadi dasar dalam analisis common size adalah untuk neraca yang menjadi dasarnya adalah total aktiva dengan nilai 100% dan untuk laporan laba rugi yang menjadi dasarnya adalah penjualan dengan nilai 100% juga. Sedangkan untuk analisis indeks, jadi tadi ini untuk analisis common size, kalau untuk analisis indeks itu yang menjadi dasar adalah di tahun tertentu sebagai tahun dasar yang memiliki nilai 100%, di mana biasanya tahun yang dipilih sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling awal dari laporan keuangan. Jadi misalnya kita ingin membandingkan antara tahun 2010 dengan 2011, berarti yang menjadi dasarnya adalah tahun 2010. Seperti itu. Kemudian atau bisa juga yang menjadi tahun dasar adalah tahun di mana perekonomian mulai normal dan stabil. Jadi misalnya di tahun-tahun sebelumnya, misalnya dari tahun 2010 sampai 2015 ada krisis ekonomi gitu, sehingga laporan keuangannya itu tidak stabil, dan barulah di tahun berikutnya itu stabil, maka tahun tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar dari perhitungan analisis common size. Oke, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja buka perhitungannya. Di sini yang pertama kita hitung dulu untuk analisis common size. Jadi analisis common size itu tadi kan kita merubah ya antara neraca umum dari neraca umum menjadi neraca common size. Nah, ini ada laporan posisi keuangan atau neraca PT Keluarga Sejahtera. Ya, ada 2 tahun di sini, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Yang perlu diingat untuk analisis common size, berarti yang menjadi dasar di neraca itu kan aktiva tetap ya, total aktiva. Di neraca adalah total aktiva, berarti ini kita tandain dulu. Yang menjadi dasar adalah total aktiva. Jadi untuk tahun 2019, yang menjadi dasarnya adalah sebesar 20 miliar. Ini kalian lihat dalam ribuan rupiah ya. Jadi nolnya ditambahkan 3. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah 25 miliar. Nah, untuk menghitungnya, cara perhitungannya adalah di tahun 2019 kita hitung dulu nih satu-satu. Jadi misalnya kas, ini kan kita rubah ya. Dari neraca umum kita akan rubah menjadi neraca common size. Ini tinggal kita hitung. Hitungnya itu adalah tinggal dibagi, jadi per akun itu kita bagikan dengan total aktiva. Contohnya yang kas, ini berarti yang kas adalah total kasnya di tahun tersebut dibagi dengan total aktiva. Oke. Maka hasilnya adalah 0,0075 atau 0,75%. Jadi ini dalam persentase. Kemudian untuk jadi kalau di Excel itu kalian bisa ya langsung tarik aja, nanti akan lebih cepat gitu menghitungnya. Jadi kalian tinggal yang pertama di bagian sini, di bagian yang B18 itu kalian tambahkan lambang dolar. Jadi dia agar tidak berubah pembaginya. Kita enter, kemudian kita bisa langsung tarik aja. Oke. Yang ini juga bisa. Ini kita tarik.
Nah, ini merupakan analisis common size. Ini untuk lebih mudah ini kita kalikan 100 saja ya. Ini dikalikan 100. Oke, maka sudah ya. Maka ini merupakan neraca common size. Jadi tadi gitu ya, ngitungnya kalian itu bagi satu persatu akunnya. Jadi ini misalnya kan kas nih. Kas tahun 2019 nilainya 150.000. 150 juta. Kemudian kalian bagi dengan total aktiva. Kita bisa lihat rumusnya. Dibagi total aktiva dikalikan dengan 100%, maka ketemu hasilnya 0,75%. Pun juga seterusnya nih semuanya. Oke, nah yang perlu dilihat juga di sini, karena di sini total aktiva merupakan dasar dari perhitungannya, maka nilai di total aktivanya harus 100%. Karena kan tadi di secara di pengertiannya pun juga gitu ya. Dimana untuk neraca yang menjadi dasar adalah total aktiva dengan nilai 100%. Berarti yang di bagian total aktiva nilainya 100. Kemudian sama juga yang di bagian total hutang plus modal nilainya 100 juga. Kenapa? Karena ini kan merupakan neraca ya, dimana neraca itu balance kan antara total aset dengan total hutang ditambah modal. Maka nilainya akan sama sehingga di neraca common size-nya pun juga harus balance, harus 100%. Oke, ini kalian bisa cocokkan hasilnya dengan yang ada di buku. 18, 81,12 dan oke. Kemudian selanjutnya untuk yang tahun 2020 juga sama nih cara menghitungnya. Ini kita tinggal bagi, contohnya yang kas ya. Yang kas itu misalnya ini kan 500 juta dibagi dengan yang total aktiva tahun 2020. Jadi yang 2020 dengan 2020, yang 2019 juga dengan 2019. Oke, dibagi ini. Kemudian ini agar kalau rumusnya ditarik tidak berubah, maka yang C18 yang bagian ini, yang nilai 25 miliarnya ini kita tambahkan logo dolar di sini. Oke, gini ya rumusnya. Oke, kemudian ini kita kalikan dengan 100. Kemudian kita tinggal tarik sampai ke bawah. Oke. Ya, ini kalian bisa cocokkan juga dengan yang ada di buku. Ini hasilnya sama ya. 25,838. Kemudian total aktivanya 100. Kemudian ini 0 dihapus saja deh. Nggak ada angkanya. Kemudian total utang ditambah modalnya juga 100. Total modalnya 66%. Oke, kalau mau hitung manual berarti kalian tinggal bagi satu-satu ya. Jadi misalnya yang kas tadi 2020 berarti 500 juta dibagi dengan 25 miliar. Untuk surat berharga berarti 2883.500 dibagi dengan 25 miliar. Kemudian untuk piutang dagang yang ini berarti rumusnya adalah 1350 1 miliar 350 juta dibagi dengan 25 miliar dan seterusnya sampai dengan selesai yang paling bawah sampai dengan laba ditahan. Kalian hitung satu persatu kalau misalnya menggunakan misalnya kalian tulis tangan di kertas gitu ya harus hitung satu-satu. Kalau menggunakan Excel ini kalian bisa langsung tarik semua, tapi hati-hati tadi ya ketika penggunaan yang bagian ini karena ini tidak kan kalau misalnya tidak diberikan tambahan logo dolar kayak gini, maka dia akan rumusnya akan bergeser gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk analisis indeks. Jadi analisis kalau common size itu kan kita membandingkannya di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama antara akun dengan akun, yaitu misalnya akun kas dengan pembaginya itu adalah total aktiva. Sedangkan kalau yang analisis indeks ini beda nih. Yang menjadi tahun dasarnya adalah di tahun tertentu. Jadi kita bandingkan antara kas di tahun 2019 dengan kas di tahun 2020. Kita lihat dulu ya.
Di sini ini ada neraca umum dan ini neraca indeksnya. Oke, karena kita ingin membandingkan antara 2019 dan 2020, berarti yang menjadi dasarnya adalah tahun 2019. Oke, yang menjadi dasar adalah tahun 2019. Nah, cara menghitungnya untuk neraca indeks adalah ini kita bagi, oke, 150 dibagi dengan 150 juga gitu. Kenapa? Karena yang menjadi dasar adalah tahun tersebut, tahun 2019. Makanya untuk menghitungnya kita 150 juta dibagi dengan 150 juta. Untuk mempermudah menghitung, ini yang bagian bawah, yang pembaginya kita tambahkan dolar juga, biar dia nggak bergeser gitu rumusnya. Enter. Ini dikalikan dengan 100% ya. Oke. Kemudian ini kita tinggal klik 2 kali sini. Oh, salah ya. Oh ya, saya lupa sebentar. Jadi yang di sini kenapa dia tidak mau berubah? Kenapa yang bawahnya berubah? Karena yang dibagi itu kan dengan akun tersebut gitu. Jadi ini kan dia 100%. Berarti yang ini juga ini dibagi ini dikali dengan 100. Ini ada dolar, oke. Oh salah, ini dibagi ya. Kan 100. Nah, yang ini baru kalian tinggal digeser ke samping. Oke. Yang ini juga digeser ke samping. Oke, jadi kalau yang ini, yang di tahun 2020, ini nggak usah pakai rumus ini deh, biar lebih paham. Jadi yang tahun 2020, kita hitungnya adalah akun kas di tahun 2020, kita bagi dengan akun kas di tahun dasar. Jadi kan tadi tahun dasarnya 2019 ya, berarti kita baginya adalah akun kas di tahun 2019 yang ini. Oke, kita enter. Oh ya, dikalikan dengan 100% karena kita ingin mencari persentasenya kan ya. Jadi hasilnya 333%, 333,33%. Kemudian sama juga nih untuk surat berharga. Berarti nilai surat berharga tahun 2020 kita bagi dengan nilai surat berharga tahun 2000 tahun dasar yaitu tahun 2019 dikalikan dengan 100%. Oke. Kemudian saya contohkan lagi untuk yang piutang dagang. Berarti piutang dagang tahun 2019 dibagi dengan piutang dagang tahun dasar. Tahun dasarnya tahun 2019, berarti dibagi dengan piutang dagang tahun tersebut juga gitu. Dibagi, kemudian dikali dengan 100, maka hasilnya akan 100. Kemudian untuk yang piutang dagang tahun 2020, ini kita tinggal pilih piutang dagang tahun 2020 dibagikan dengan piutang dagang tahun dasar, yaitu piutang dagang tahun 2019 dikali dengan 100. Oke, dan seterusnya ya, ini bisa dilanjutkan. Ini sudah saya hitung semua ya untuk neraca indeks tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi di sini untuk yang neraca indeks kalian perlu perhatikan bahwa yang menjadi tahun dasar maka nilainya akan 100% semua. Baik mulai dari kas sampai dengan yang terakhir nih, sampai dengan total hutang plus modal, itu nilainya 100% semua. Karena kan dia dibaginya juga dengan angka dia juga gitu. Jadi yang 150 juta dibagi 150 juta, maka hasilnya akan tetap 100% dan yang lainnya juga sama. Kemudian untuk yang tahun 2020, ini angka-angkanya diperoleh dari neraca yang tahun 2020 dibagi dengan tahun dasarnya yaitu tahun 2019. Maka ketemu angka-angka yang ada di sini. Ini kalian bisa bandingkan dengan yang ada di yang ada di buku. Oke. Oh ya, untuk yang akumulasi penyusutan ini saya lupa ini harus minus ya karena kan dia saldonya minus. Jadi ini kita minuskan. Oke, untuk yang sama, yang penyusutan yang selanjutnya juga. Oke, untuk yang penyusutan kendaraan juga sama.
Itu jadi angkanya minus, hasilnya minus. Kemudian oh ya, untuk yang common size juga ya. Jadi yang common size itu ini udah minus. Oke. Jadi bedanya untuk analisis common size yang menjadi dasar itu kan kita membandingkannya adalah di tahun yang sama. Jadi masing-masing akun kita bandingkan dengan total aktiva. Mulai dari untuk neraca masing-masing akun kita bagi dengan total aktiva, sedangkan untuk laporan laba rugi kita baginya adalah yang menjadi dasarnya adalah penjualan. Jadi nanti yang dibaginya adalah jadi yang pembaginya adalah penjualan. Kemudian kalau untuk yang indeks tadi yang menjadi dasar adalah tahun awal, yaitu tahun 2019, maka nilainya akan 100% semua untuk neraca indeks tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020-nya ini kita bagi dengan tahun 2019. Oke. Untuk lebih memahaminya nanti akan saya berikan latihan soal. Dan ini juga berlaku untuk laporan laba rugi ya. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk menghitung laporan laba rugi, maka kalian bisa hitung. Cuma untuk yang neraca common size yang menjadi dasarnya adalah bukan total aktiva tapi penjualan gitu. Untuk yang indeks yang menjadi dasarnya sama-sama tahun 2019. Jadi nanti untuk di laporan laba ruginya yang menjadi dasar adalah laporan laba rugi tahun 2019 si PT, misalnya PT Keluarga Sejahtera gitu. Oke. Untuk materinya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.